Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kita bersama Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama kaitannya dengan Harlah Ibnu yang ke-69. Sebelumnya saya ucapkan selamat Harlah Ibnu ke-69 dengan tema pelajar membangun peradaban. Berkaitan dengan tema pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Mas Agil, rekan Agil mengangkat tema tersebut. Menurut pandangan rekan Nawawi, bagaimana rekan? Ya, terima kasih rekan Husain. Jadi langsung saja dengan Harlah Ibnu yang ke-69 pada kali ini, pada kesempatan kali ini, dengan tema pelajar peradaban itu kalau menurut saya adalah turunan dari Harlah 1 abad NU kemarin, yaitu dengan membawa tema merawat jagat membangun peradaban. Artinya Ibnu untuk kali ini setelah event atau ada momen besar, yaitu dari NU sendiri 1 abad, sudah mencapai usia 1 abad, Ibnu meneruskannya dengan merawat peradaban. Artinya apa yang sudah dibuat oleh NU dalam usia 1 abad ini akan diteruskan di dalam ranah keterpelajaran itu sendiri. Saya demikian. Oke, mungkin ada pesan untuk teman-teman kita dalam menyambut Harlah Ibnu yang ke-69. Kalau menurut saya, pesan yang dapat diambil dari peringatan Harlah yang ke-69 pada kali ini, khususnya untuk para pelajar NU di Kota Madiun, seringkali saya sampaikan di dalam beberapa kegiatan atau event yang selama ini berlangsung, bahwasanya pelajar itu atau khususnya pelajar NU adalah yang nantinya generasi yang meneruskan tongkat estafet yang telah diperbuat atau telah dilakukan dari perjuangan-perjuangan pendahulu kita, khususnya di Nahdlatul Ulama sendiri. Kita sebagai pelajar atau di dalam Banam NU, kita ini Banam termuda, kita menjadi gerbang awal istilahnya dalam kaderisasi. Jadi semacam itu, kita yang nantinya akan meneruskan. Dan pesan saya adalah jangan takut, jangan khawatir, kita harus percaya diri bahwasanya kita bisa untuk melanjutkan itu semua. Tentunya dengan saling bersinergi dan juga saling berkolaborasi, semacam itu. Oke, kalau kaitannya dengan trilogi Ibnu rekan, belajar, berjuang, bertakwa, kita orientasikan seperti apa? Kalau menarik ini, kalau dari Ibnu sendiri ya, sering kita sebut dan gaungkan Ibnu belajar, berjuang, bertakwa. Tapi pada kenyataannya kita biasanya masih kurang salah satunya, yang tidak apa, itu memang proses belajar. Jadi kalaupun ada sedikit salah ya masih wajar, kembali lagi pada konteks belajar. Kalau dikembalikan lagi pada untuk Ibnu sendiri, belajar, berjuang, bertakwa, ya kembali pada segmentasinya bahwa kita pelajar, kewajiban kita adalah belajar.
Namun jangan disempitkan arti bahwa belajar itu hanya terbatas pada ruang kelas maupun lingkup yang lebih besar sedikit, yaitu di sekolah. Belajar tempatnya bisa di mana saja, dimanapun dan juga kapanpun. Yang harus ditekankan pada diri masing-masing, yaitu belajar itu adalah bisa dimanapun maupun kapanpun. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, berjuang. Kembali lagi saya mungkin tekankan bahwa perjuangan kita tidak lain dan tidak bukan adalah meneruskan tongkat estafet perjuangan yang telah dilakukan oleh pendahulu kita, dari mungkin para muassis Nahdlatul Ulama sendiri, dan khususnya untuk sekarang kita segmentasinya Ibnu, ya berarti dalam ranah keterpelajaran. Jadi semacam itu. Dan bertakwa artinya ya semoga kalau sudah kita usaha dengan belajar berjuang tadi, apapun hasil yang nantinya terjadi atau yang kita dapatkan, itu kita serahkan atau kembalikan pada yang lebih berhak menilai. Jadi semacam itu kan. Oke. Jadi kalau menurut sejarah ada seorang profesor Nahdlatul Ulama yang dilupakan, seakan-akan bahkan dihapuskan dari sejarah. Beliau adalah Kiai Haji Tollah Mansur, pendiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu sendiri, kan. Pola kepemimpinan seperti apa yang ideal untuk Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama? Terkait pola kepemimpinan itu banyak, kalau secara teori ya, kalau secara teori itu mungkin banyak sekali pola kepemimpinan. Cuman acuan, kalau tadi rekan menyampaikan bahwa kembalinya kepada pendiri Ibnu, dan ketua Ibnu pertama itu Kiai Haji Tollah Mansur, yang dapat saya ambil satu poin saja dari secara kepemimpinan beliau, yaitu adalah semangat untuk bersinergi. Semangat untuk bersinergi ini banyak sekali dari sejarah perjuangan beliau ini, mungkin sudah diceritakan di beberapa momen dan juga di beberapa daerah ya. Tapi ketika saya waktu di Surabaya itu satu hal, dan mungkin itu hal pertama yang membuat saya kaget tentang sinergi. Kenapa kok saya tadi bilang pemimpinan dalam hal sinergi, merangkul semua golongan. Saya mungkin tidak berani cerita ya, atau mungkin kalau cerita nanti terlalu panjang. Artinya atau intinya, di luar itu mungkin kita masih banyak berbagai golongan, namun ketika di dalam Ibnu, bagaimana kita bisa meramu, bisa menyatu padukan menjadi satu langkah gerak yang sama, memiliki visi misi yang sama, arah tujuan yang sama. Mungkin itu yang saya dapat ambil dari kepemimpinan beliau. Dari hikmah yang jenengan dapat dari pola kepemimpinan seorang Kiai Haji Tollah Mansur, untuk kedepannya harapan jenengan untuk Ibnu Kota Madiun khususnya seperti apa? Nah, ini pertanyaan menarik tentang harapan, karena kalau harapan itu bisa setinggi-tingginya, namun untuk terwujudnya itu ya biar waktu yang menjawabnya. Kalau dari saya semacam itu. Jadi
yang kurang lebih saya itu, ini sedikit cerita nggak apa-apa ya. Saya mulai mengenal ilmu itu ketika tahun 2012 ya, kurang lebih kalau sekarang 2023 ya berapa, 12 atau 13 tahun yang lalu lah, kurang lebih sekian. Pada masa perjalanan itu juga banyak lika-liku, namun di dalam proses itu saya terus mengikuti dari awalnya tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, sampai pada akhirnya paham. Kalau ada yang mengatakan itu biasanya gini, terpaksa, terbiasa, bisa, hingga akhirnya nanti menjadi luar biasa. Jadi seperti itu. Prosesnya panjang sekali. Mulai dari sama seperti mungkin duduk menjadi peserta Makesta, bahkan saya Makesta 2 kali juga, terus juga mengikuti Latmut, Diklat Tamat dan sebagainya. Saya rasanya masih haus dengan pengkaderan pada waktu itu. Semua pengkaderan pengennya saya habis, saya ikuti. Bahkan sempat waktu mengikut di Diklat Tamat itu menanyakan untuk sejarah bagaimana berdirinya di Kota Madiun, dan ternyata saya nyari nggak ketemu, kembalinya ke saya sendiri, ternyata nggak ada, dan ya saya pada waktu itu pertamanya. Kembali lagi pada harapan dari kisah panjang sejak 2012 itu, satu hal yang mungkin belum bisa saya pecahkan khususnya di Kota Madiun itu adalah bagaimana mensinergikan atau mengkolaborasikan agar Ibnu ini menemukan ramuan yang tepat sehingga bisa diterima di pelajar Kota Madiun, entah itu pelajar umum maupun yang pelajar NU. Kita sudah beberapa kali mencoba berbagai cara, dengan sosialisasi, dengan kita datang sekolah, atau dengan kita mengisi kegiatan di sekolah. Tapi hal semacam itu saya kira atau saya rasa masih ada yang kurang. Apa yang kurang? Yaitu support system di sekeliling kita. Secara struktural, Ibnu ini adalah badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Artinya kita punya bapak. Secara tingkatan, kalau di kita kan tingkatannya cabang, berarti kita menginduk pada PCNU Kota Madiun. Selama ini mungkin secara support artinya ayo mas gitu sudah ada, diarahkan dan sebagainya sudah kita dapatkan. Tetapi entah kenapa ya, kalau kembali ke pertanyaannya rekan tadi mengenai harapan, support itu rasanya kurang cukup memuaskan bagi diri saya. Kurangnya entah saya yang tidak bisa memaknai support itu, dan juga istilah gayung bersambut support itu untuk membawa rekan-rekan yang lain di kepengurusan agar bisa meneruskan juga dengan derap langkah yang sama, atau mungkin juga support itu yang tidak bisa kita artikan sebagai apa yang menjadi kendala dan juga permasalahan kita selama ini di cabang. Jadi harapannya semoga ini kan juga momennya setelah 1 abad NU, dan juga saat ini kita memperingati Hari Lahir Ibnu. Harapan saya semoga ke depan banyak jiwa-jiwa yang tergugah, baik dari anggota maupun kepengurusan, yang nantinya gayung bersambut itu tadi, meneruskan, menyatukan, memadukan agar memiliki tujuan yang sama, visi misi yang sama, bahwa nanti ketika kita menjalankan roda organisasi, kembalinya atau bermulanya tetap kembali pada Nahdlatul Ulama itu sendiri.
visi yang sama dan misi yang sama untuk melakukan roda organisasi rekan. Seperti itu. Saya dari tadi ngomong visi misi mungkin terlalu muluk-muluk ya. Maksud saya di sini visi dan misi yang sama itu artinya kita nggak terlalu banyak wacana, tapi kita sudah paham dengan apa tupoksi kita, dan ketika kita diberikan tanggung jawab apapun itu kita sudah siap, walaupun berbeda posisi, walaupun berbeda istilahnya apa ya, jabatan atau kalau mungkin kepanitiaan berbeda divisi, tapi kita memiliki tujuan yang sama, melakukan hal yang berbeda, memiliki jalur yang berbeda, tapi tetap memiliki tujuan yang sama. Itulah yang saya maksud dari tadi, karena secara pemahaman mungkin rekan-rekan masih ada yang belum memahami hal tersebut. Jadinya mungkin di kesempatan kali ini saya tekankan kembali. Baik rekan, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita harapkan segera terwujud rekan. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.